Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Selamat pagi pemirsa, hidup dan tumbuh kembang di tanah air tidak lepas dari tuntunan ideologi yang sudah disepakati bersama sejak bangsa kita berdiri. Pancasila hadir sebagai perekat bangsa Indonesia yang beragam. Ideologi itu memberikan pedoman untuk bertingkah laku, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara selaku manusia Indonesia. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi hari ini Selasa 1 Juni 2021 bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila dengan tema Nilai-nilai Pancasila Enyahkan COVID-19 bersama saya Leonard Samosir. Dan kami juga nanti mengundang Anda untuk berpartisipasi melalui sambungan telepon di 021-583-99-100. Dan pemirsa pagi ini telah hadir di studio Metro TV anggota Dewan Redaksi Media Group Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi Bung Leo. Sehat-sehat Bang? Sehat. Masih tetap pakai masker? Wajib. Kita masih tetap jaga jarak? Hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Saya bertanya itu Bang karena hari-hari ini makin banyak orang yang kelihatannya bersikap seakan-akan sudah tidak ada COVID Bang. Sudah tidak pakai masker lagi, bepergian dengan mudah, tidak lagi menjaga jarak. Itulah yang merisaukan kita. Nah itu dia Bang. Kita akan bicara soal nilai-nilai Pancasila, tapi sebelumnya kita akan lihat dulu hari ini walaupun koran tidak terbit Bang Elman dan pemirsa, tetapi e-paper Media Indonesia ada dan kita akan lihat berita dari e-paper Media Indonesia. Yang pertama, ini ada berita Bang Elman terkait dengan penunjukan Abdi. Ini Abdi, seorang gitaris dari Slank, sebagai komisaris PT Telkom. Dan berita ini mengatakan penunjukan Abdi akan berdampak positif bagi Telkom. Ini menarik Bang Elman karena banyak komentar yang mempertanyakan, memangnya pemusik bisa menjadi komisaris mengatur perusahaan telekomunikasi sebesar PT Telkom. Bagaimana Bang Elman? Ya, kalau ada yang mempertanyakan itu sebetulnya ya nyinyir aja itu. Nyinyir? Nyinyir, ya mungkin dia merasa kok saya tidak gitu ya. Oh. Kok grup dari Slank ini kok bisa diterima. Jangan lupa, grup Slank itu grup musik yang cukup besar, punya nama, dan tidak mudah membesarkan grup musik itu tuh. Puluhan tahun ya? Puluhan tahun, dan banyak juga yang gagal kan. Tapi Slank sukses dia kan. Jadi berarti kan mampu kan gitu kan. Mampu dia membangun sebuah organisasi yang menyesuaikan dengan selera kan gitu kan. Kalau Slank tidak mampu menjawab selera daripada pemirsa, dia tidak akan besar. Nah, sama aja dengan di Telkom ini. Jadi jangan anggap remeh. Besok mungkin jangan salahkan kalau tiba-tiba grup lawak. Karena umumnya mereka ini kan bagaimana dia bisa melawak kalau tidak cerdas? Bagaimana dia bisa membesarkan grup Slank kalau dia tidak cerdas? Sebenarnya yang mereka lakukan selama ini juga itu bisnis ya? Bisnis. Cuma yang ini bisnis hiburan, yang satunya lagi telekomunikasi. Tapi sama-sama jasa itu Bang? Sama-sama jasa. Oke, kita tunggu saja nanti karena kita juga melihat sih di sisi yang lain ada yang latar belakangnya pebisnis betul Bang. Menjadi komisaris, menjadi direksi, ternyata tidak berdampak juga. Gagal. Oke, kalau mau bicara to the point, gagal. Baik, kita tinggalkan berita itu, kita ke berita selanjutnya masih dari e-paper Media Indonesia, pemirsa. Ini terkait dengan COVID, Bang Elman. Puncak kenaikan kasus aktif pasca Lebaran terjadi akhir Juni. Ini prediksi dari Satgas COVID. Dan juga Menteri Kesehatan ini mengatakan Budi Gunadi Sadikin memprediksi bahwa akan terjadi puncaknya pasca libur Lebaran akhir Juni, pertengahan sampai akhir Juni. Wah, ini bagaimana nih Bang? Jadi yang ingin kita sampaikan adalah apa yang pernah diingatkan oleh pemerintah ya. Kalau boleh jangan mudik. Kalaupun mudik tetap protokol kesehatan. Nah, tapi karena abai mungkin ya toh, dan menganggap remeh, akibatnya itu sebuah kenyataan kan. Tapi kita kan tidak mau lagi bilang inilah akibat ulahmu. Siapa suruh kau mudik? Jadi
ketika dia datang ke desa kampungnya, dia menularkan Iya. COVID di sana, Iya. balik lagi ke ibu kota, dia bawa penularan lagi. Tetap kan bawa gitu. virus itu ya? Jadi bawa virus lagi. Jadi Iya. inilah sebetulnya menjadi tantangan kita ke depan. Jadi COVID itu nyata, Iya. bukan lagi khayalan. Oke. Kita harap semua ya daerah dan mungkin khususnya tenaga kesehatan sudah bersiap ya Bang ya. Karena ujung-ujungnya ya harus berhadapan dengan mereka Harus, juga. mau tidak mau. Baik. Kita tinggalkan berita itu, kita ke editorial. Editorial hari ini diberi tajuk nilai-nilai Pancasila enyahkan COVID-19. Ini terkait dengan hari ini, hari libur, tanggal merah, Anda pasti di rumah. Dan ini adalah hari libur peringatan hari lahirnya Pancasila. Banyak yang keliru Bang, mengira ini hari kesaktian Pancasila. Lalu banyak juga yang tahu ini hari lahirnya Pancasila, tapi tidak tahu kenapa lahir atau bagaimana lahir. Nah kalau kita bicara nilai-nilai Pancasila di masa modern ini, bagaimana Bang Elman? Ya memang betul Bung Leo. Hari ini hari libur kan. Ya. Jangan orang bikin libur-libur aja. Gitu kan. Tidak berusaha cari tahu. Tidak bisa tahu. Oh hari Pancasila. Iya. Oh Pancasila itu lahir toh. Nah, itu apa? Tapi yang ingin kita sampaikan sebetulnya ya. Iya. Intinya kalau Pancasila itu tidak ada 76 tahun yang lalu, saya nggak bisa bayangkan apakah Indonesia masih ada sampai hari ini kan gitu. Karena kalau dulu kita katakan Iya. ini kan Pancasila ini kan jimat kan sebetulnya kan. Jimat ya. Jimat. Ini sebuah kekuatan yang dahsyat. Itulah yang membuat Indonesia itu tetap bersatu. Iya. Nah memang kemudian terutama setelah 98 ada luntur. Ada pemahaman Pancasila itu karena memang yang dia lihat adalah ketika para pemimpin ya bupati, Yeah. wali kota, ya gubernur, ya menteri, ternyata sebagian besar katanya korup, anggota DPR korupsi, kan begitu kan? Lah, katanya mereka ini menumpahkan sumpah terhadap Pancasila akan dilaksanakan secara murni dan konsekuen, korupsi. Nah, inilah sebetulnya yang membuat terutama kaum milenial bertanya, apakah Pancasila itu perlu masih ada atau bagaimana? Atau ada yang mau, kata editorial, ada yang ingin diganti malah. Ada yang ganti. Malah kan ketika Pilkada 2017 di Jakarta, ketika itu terjadi pembelahan, katanya Pancasila itu sakti. Iya. Kok kita terpecah belah kita ini? Katanya Persatuan Indonesia, Katanya sila Persatuan ketiga. Indonesia. Loh, kok kita di sini kalau saya tidak memilih dia, wah bahaya. Iya, iya. Kan gitu kan? Nah, mereka dan kita, loh kok bisa begitu Pancasila? Iya. Padahal Pancasila itu kan mestinya kan yang ada adalah kita. Betul. Tidak ada mereka. Kita bersama-sama di dalam rumah Indonesia. Iya. Itu yang menurut mau saya disampaikan. tantangan kita ke depan. Pertanyaannya begini Bang, kalau memang Pancasila ini adalah perekat, bagaimana memastikan bahwa apa yang tertulis di dalam sila-sila Pancasila itu, seperti tadi Abang sudah sebut juga, benar-benar terjadi di kehidupan nyata. Karena kalau tidak, lama-kelamaan mungkin generasi penerus kita akan mengatakan, wah kita ganti saja dengan sesuatu yang baru yang benar-benar real ada di lapangan. Daripada kemudian kita hanya berteori saja, tapi itu akan kita bahas Bang Elman. Dan inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Selasa 1 Juni 2021, nilai-nilai Pancasila enyahkan COVID-19. Nilai-nilai Pancasila enyahkan COVID-19. Hidup dan tumbuh kembang di tanah air tidak lepas dari tuntunan ideologi yang telah disepakati bersama sejak bangsa ini berdiri. Pancasila hadir sebagai perekat bangsa Indonesia yang beragam. Ideologi tersebut memberikan pedoman bertingkah laku, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara selaku manusia Indonesia. Tuntunannya tidak ada kecondongan pada etnik,
agama, ataupun kelompok sosial tertentu. Itu sebabnya ideologi Pancasila tetap relevan hingga kini mengiringi perjalanan bangsa. Sayangnya, cara pandang terhadap Pancasila yang tidak membeda-bedakan latar belakang sosial budaya ini mulai luntur. Dalam survei yang digelar Universitas Gadjah Mada atau UGM Maret lalu, hampir seluruh responden atau tepatnya 90,6% memang menyatakan setuju Pancasila adalah ideologi NKRI untuk menentukan identitas bangsa Indonesia. Namun, dalam pernyataan bahwa Pancasila adalah ideologi untuk mewujudkan negara bangsa Indonesia yang religius berdasarkan agama mayoritas Islam, ada sebanyak 63,5% responden yang setuju dan sangat setuju. Jumlah responden yang tegas menyatakan tidak setuju atau sangat tidak setuju dengan pernyataan itu hanya 26,8%. Sebelumnya dalam survei CSIS, ada sekitar 10% responden milenial yang setuju Pancasila diganti. Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Deni JA pada 2018 juga mencatat penurunan 10% masyarakat pro Pancasila jika dibandingkan dengan pada 2005 hingga tinggal 75,3%. Bahkan, angka pro Pancasila terus menurun dalam 4 survei sepanjang 2005-2018. Sebaliknya, responden yang menyatakan setuju NKRI bersyariah naik 9%. Tren tersebut menunjukkan adanya pergeseran cara pandang terhadap dasar negara ini yang dapat berujung pada melonggarnya daya rekat Pancasila. Malah bisa dibilang hal itu sudah terjadi, ditandai oleh maraknya kasus-kasus intoleransi antar umat beragama. Pelakunya beragam, mulai dari masyarakat, tokoh, hingga pemerintah. Fenomena ini tidak lepas dari lemahnya pengamalan nilai-nilai Pancasila yang luhur. Keteladanan perlahan menghilang, hingga kaum muda kesulitan mendapatkan anutan. Kabar baiknya, masih lebih banyak generasi muda yang meyakini Pancasila sebagai perekat bangsa. Untuk bisa menjadi perekat, nilai-nilai yang imparsial alias tidak berpihak atau condong pada kelompok masyarakat tertentu merupakan pilar utama. Yang mesti dilakukan ialah memupuk dan memperkuat keyakinan tersebut, kemudian mewariskannya kepada generasi selanjutnya. Tantangan terbesar ada pada upaya membumikan nilai-nilai Pancasila agar benar-benar diamalkan, bukan sekadar sebagai hafalan. Dalam hal ini, terkadang perlu musuh bersama. Kebetulan, Indonesia tengah berjuang melawan wabah COVID-19. Perlu komitmen gotong royong yang kuat dalam mengefektifkan pencegahan penularan COVID-19 melalui pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM skala mikro di seluruh daerah. Contohnya, tetangga sekitar bergerak membantu keluarga yang menjalani isolasi mandiri, sehingga mereka benar-benar tidak perlu keluar rumah sampai terbebas dari COVID-19. Anggota masyarakat yang terinfeksi juga tidak perlu takut melapor kepada ketua RT atau RW setempat. Pun dalam hal vaksinasi, perusahaan-perusahaan bergerak membantu pemerintah membiayai vaksinasi bagi karyawan mereka. Pemerintah bisa lebih memfokuskan anggaran untuk vaksinasi kelompok masyarakat lainnya. Vaksinasi tetap gratis bagi seluruh masyarakat yang menjadi sasaran sehingga sama sekali tidak memberatkan. Sesuai dengan nilai-nilai Pancasila pula, masyarakat seyogianya antusias menerima vaksin, bukan malah menolak, apalagi dengan alasan tidak percaya adanya COVID-19. Bila ingin menang, mau tidak mau segenap komponen bangsa mesti menyampingkan perbedaan agar bisa bersatu mengenyahkan pandemi. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda pemirsa. Untuk saat ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Elman, kita mau bertanya dulu Bang. Kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Wakil Ketua Komisi 8 DPR, Aceh Hasan Zadzili. Kang Aceh, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leonard. Ya, Kang Aceh, sebagai wakil rakyat, sebagai anak bangsa, sebagai orang muda juga, karena Kang Aceh kan masih bisa dianggap muda begitu ya. Melihat Pancasila saat ini, itu masih relevan, termasuk soal penyampaiannya, pengajarannya, atau memang harus ada pembaharuan? Bagaimana Kang Aceh? Ya, saya kira Pancasila sebagai falsafah negara kita, sebagai dasar negara kita, masih sangat-sangat relevan ya. Karena dalam bahasa
agama, ya, bahwa Pancasila itu seperti Mitsaqun Golito, jadi satu kesepakatan bersama sebagai perjanjian luhur bangsa, ya, dari sekian banyak nilai-nilai luhur bangsa yang beragam, dan itu kemudian disatukan di dalam satu konsep yang disebut dengan Pancasila itu. Dan saya kira sampai kapanpun saya kira ini masih sangat relevan, ya, nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, nasionalisme, demokrasi atau musyawarah, dan keadilan sosial. Nah, ini menurut saya memang harus ditanamkan dalam kehidupan kebangsaan kita dari mulai sejak dini hingga dewasa, dan tentu kepada seluruh komponen masyarakat, ya. Masalahnya Kang Aceh, ada beberapa survei nih di editorial dikatakan dari survei CSIS 10% responden milenial setuju Pancasila diganti. Kemudian juga dari beberapa survei yang lain dari LSI mengatakan bahwa masyarakat pro Pancasila itu turun 10% di tahun 2018. Dan kemudian 2005 sampai 2018 ada angka responden yang menyatakan setuju NKRI bersyariah, naik 9%. Nah, ini bagaimana ya persisnya yang harus segera kita lakukan? Karena sampai sekarang yang saya tahu di pendidikan formal sudah tidak ada lagi tuh pelajaran Pancasila, Kang Aceh. Iya, berarti menurut saya jika muncul resisten, ya, walaupun jumlahnya 10%, menurut saya itu jumlah yang cukup banyak, ya. Artinya bahwa pendidikan kita, ya, masih belum mampu untuk menginternalisasi, ya, nilai-nilai Pancasila ke dalam masyarakat kita, terutama pada golongan masyarakat generasi muda. Nah, ini berarti kan menurut saya ada yang salah dalam misalnya metodologi pengajaran, ya, metode sosialisasi, ya, dan tentu konten-konten yang tepat yang harusnya memang bisa disebarluaskan kepada masyarakat dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila tersebut, gitu. Nah, saya terus terang saja agak kaget, ya, kalau misalnya ada pihak-pihak yang melontarkan atau menerima atau gagasan tentang NKRI bersyariah misalnya. Menurut saya pandangan tersebut dari segi substansinya saja sudah bermasalah. Kenapa? Karena begini, NKRI sendiri, ya, dengan Pancasila sebagai dasar kebangsaan kita, itu sudah menunjukkan nilai-nilai yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Jadi oleh karena itu tidak boleh dipertentangkan atau melabelkan misalnya konsep syariah di dalam NKRI. Karena kita tahu bahwa coba kita lihat, kita dalami satu persatu dari 5 sila yang ada di dalam Pancasila itu. Tidak ada satupun yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, dan tidak boleh dipertentangkan dengan nilai-nilai agama, karena substansi dari ajarannya sendiri sudah menunjukkan semangat dari tujuan maqasidus syariah, gitu. Jadi tidak perlu dikasih label syariah segala macam. Untuk anak muda terutama, cara penyampaian, cara menghidupkan nilai-nilai Pancasila ini harus disesuaikan dengan perkembangan zaman, begitu ya Kang Aceh, ya? Tentu, dari segi metodologi menurut saya harus disesuaikan, ya. Dari segi penyampaian harus disesuaikan, tetapi substansinya saya kira itu sudah meliputi, ya, nilai-nilai yang memang menjadi semangat yang ingin dibangun oleh founding fathers kita. Baik, kita harapkan ini ada perbaikan. Kang Aceh Hasan Sadzili, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, terima kasih sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Kang Aceh. Pertanyaannya itu, Bang Elman, apakah memang yang ingin Pancasila diganti itu, dia tahu persis kenapa diganti, dan kalau mau diganti misalnya, mau ganti dengan apa? Bagaimana Bang? Memang saya khawatir yang hasil survei yang 10% dilakukan oleh CSIS itu, ya, mungkin tidak semuanya menyadari. Jangan-jangan dia pun nggak tahu tuh Pancasila kan. 1 sampai 5 itu apa saja, begitu isinya apa, ya. Tetapi intinya sebetulnya apapun namanya, ketika ada peningkatan
jumlah generasi milenial ingin mengganti Pancasila, ini menjadi soal besar, soal kita bersama. Dan warning ini tantangan. ini ya. Ini warning nih. Mengapa sampai muncul seperti itu? Yeah. Nah ini yang harus menjawab ini adalah generasi seperti saya, yang lebih tua dari saya atau sedikit di bawah saya. Kan? Nah, akibat ulah daripada yang lebih tua, itu yang mungkin membuat kaum milenial ini betul kalau Pancasila kok dia korupsi. Oh. Ini bagaimana ini? Contoh nyatanya itu dia bertentangan dengan nilai-nilai begitu Pancasila. Ada Ya. oknum bupati, wali kota, gubernur, menteri, anggota DPR, bahkan pejabat-pejabat lain yang korup dan silih berganti, tidak ada efek penjaraan. Nah ini yang membuat mereka juga bertanya. Nah, ketika terjadi misalnya setiap kali misalnya perhelatan 5 tahun, apakah pilkada, pileg, pilpres berkelahi, ada pembelahan, politik identitas, sara. Wah itu mereka tanya, apa ini yang disebut Pancasila itu? Itu yang saya katakan. Ketika ada generasi milenial yang ingin mengganti Pancasila, inilah sebetulnya menjadi PR besar buat yang lebih tua, terutama mereka yang dipercaya memimpin negara ini. Apakah jadi bupati, apakah wali kota, apakah gubernur, menteri, anggota DPR dan sebagainya. Harus menyadari akibat buruk dari perbuatannya akan membuat generasi yang lebih muda mempertanyakan apa benar Pancasila itu menjadi perekat. Apakah Pancasila itu benar menjadi jimat untuk kelangsungan NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang 45. Oke, pertanyaan berikutnya juga adalah begini Bang, apakah benar generasi muda tahu, karena sampai sekarang yang saya tahu pendidikan formal tidak ada lagi tuh terkait dengan Pancasila, tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Elman, saya mengecek dan sampai sekarang kelihatannya belum ada lagi pendidikan formal di sekolah untuk Pancasila, Bang. Kalau zaman saya dulu itu masih ada pendidikan moral Pancasila, dan kalau tidak salah itu berubah menjadi pendidikan kewarganegaraan PPKN atau PKN begitu. Dan sekarang saya tidak tahu itu ada apa lagi. Nah pertanyaannya, kalau pelajarannya saja tidak ada, bagaimana anak-anak ini, anak-anak muda, kemudian bisa mengerti kenapa ada Pancasila, Bang? Nah itulah sebetulnya celakanya setelah 1998 kan. Reformasi. Jadi PMP itu, bahkan juga apa namanya itu, penataran P4 juga dihapus. Karena itu dianggap indoktrinasi, Bang. Kecuali indoktrinasi, dia itu kan nggak cocok kan gitu kan. Untuk apa itu kata itu kan. Nah, 20 tahun lebih kita absen. Makanya betul tidak aneh kalau sekarang ini muncul katakanlah tanda kutip perlawanan kan gitu kan. Paling tidak muncul ketidaknyamanan kan gitu kan. Nah, inilah tantangan kita. Jadi harapan saya sih Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan segeralah masukkan pendidikan Pancasila itu ke kurikulum wajib kan gitu. Dan dari SD sampai perguruan tinggi. Jangan hanya di SD atau SMP atau lanjutan atas sampai ke perguruan tinggi. Pertanyaan berikutnya juga begitu, Bang. Tadi Abang sudah sempat sebut bagaimana kemudian generasi muda khususnya mau menerima Pancasila, mengerti bahwa Pancasila ini ada. Kalau nilai-nilai dalam Pancasila itu tidak dilihatnya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika melihat ini semuanya saya rasa sudah melakukan sih, baik di eksekutif, legislatif, bahkan yudikatif, korupsi itu, Bang. Bagaimana kita melihat ada hakim yang harusnya memutus dengan netral, ternyata terbukti dia korupsi. Nah, tapi pertanyaannya begini, Bang, kalau kemudian para pemimpin yang harusnya menjadi teladan, menjadi contoh, tidak bisa memberikan contoh bagaimana Pancasila itu hidup, kan lama-kelamaan akhirnya Pancasila ini ya akhirnya menjadi sesuatu yang dianggap hanya bagus di atas kertas, bagus secara teori, Bang. Bagaimana, Bang? Jadi intinya sebetulnya, Bung Leo ya, kalau kita mau menyelamatkan Pancasila ini sebagai perekat,
maka keteladanan itu wajib hukumnya Mutlak ya. mutlak diperlihatkan oleh generasi yang lebih tua. Ya. Kan begitu. Ya. Karena bagaimana misalnya kaum milenial itu merasakan arti penting Pancasila kalau dia dalam kehidupannya tidak nyaman. Kan begitu kan. Dia tidak merasa ada keadilan. Iya. Dan dia tidak sejahtera. Iya. Kan intinya sebetulnya kan hidup kita ini kan sejahtera, nyaman, aman, dan tertib. Iya. Dan ketika dia bergaul ke masyarakat, dia tidak ada perasaan, wah saya ini nggak diterima, saya ini dari suku tertentu, saya dari agama tertentu, etnis tertentu. Mestinya dimanapun dia hidup, dimanapun dia bergaul, dia tetap merasa berada di rumah Indonesia. Betul. Nah ini yang harus ditanamkan. Dan ini sebetulnya keteladanan ini wajib diperlihatkan oleh para pemimpin. Dia harus memimpin secara adil. Oke. Baik, kita akan coba bertanya dulu Bang Elman kepada pemirsa Metro TV bagaimana melihat nilai-nilai Pancasila ini, apakah masih bisa hidup atau tetap hidup. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Curup, Bengkulu, ada Pak Edward. Pak Edward, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Leonard, pagi Bung Hilman. Selamat pagi Metro Pak TV Edward. dengan Media Indonesia. Ya. Apa yang ditampilkan oleh tim survei itu memprihatinkan kita. Berarti nilai-nilai Pancasila itu di bangsa Indonesia ini, khususnya di kaum milenial sudah terdegradasi. Nah, padahal founding father kita, orang-orang yang berbudi luhur yang tidak tidak terkombinasi dengan hal-hal kepentingan kelompok dan golongan dulu waktu mendirikan bangsa ini, betul-betul sudah memikirkan inilah perekat bangsa ini, yaitu Pancasila. Kalau kita pelajari nilai-nilai luhur dari Pancasila itu, betul-betul ada sekelompok orang yang ingin merubah Pancasila dengan istilah apalah, syariah lah apa. Saya pikir inilah, kalau hablum minal wasil berhubungan dengan Tuhan, silakan Anda jalankan keyakinan Anda dengan sebaik-baiknya. Saya Muslim, tapi saya tidak sependapat dengan yang begitu. Ini bangsa Indonesia terdiri dari beraneka 17.000 pulau, berapa ratus ribu suku. Nah ini ya yang menekat kita kan dalam sebagai bangsa Indonesia. Dan kita harus sadari betul bahwa kita tidak bisa mengalahkan teknologi, di mana di sosmed itu betul-betul gencar hal-hal yang memojokkan Pancasila. Nah, seperti tadi katanya ada doktrin dulu dengan pendidikan Pancasila. Sekarang itu memang sekarang harus ada ketegasan dari pemerintah, harus ada doktrin, ada tindakan hukum yang jelas. Pancasila itu harus ditanamkan dari mulai TK. Mungkin dengan contoh kalau di TK mulai SD kita harus dipahamkan dulu. Barulah nanti mereka membandingkan dengan perilaku-perilaku pejabat, perilaku-perilaku pemimpin. Nilainya sudah tertanam di dalam hati dulu. Kalau sekarang kan mungkin mereka banyak yang nggak kenal dengan Pancasila itu. Nah, itu harus ditanamkan. Berarti Bapak setuju ya kalau Pancasila itu dimasukkan di dalam pendidikan formal? Karena ada ya sebagian orang yang mengatakan jangan diindoktrinasi, benar-benar dihidupkan saja, tidak usah masuk kepada pendidikan atau kurikulum formal. Bagaimana Pak Edward? Untuk saat ini tidak bisa, karena harus pakai indoktrinasi. Kenapa? Karena tadi sudah terdegradasinya terlalu jauh. Dari 10% naik lagi jadi... Walaupun tidak langsung mereka berani katakan, itu harus sudah kembalikan lagi. Sebenarnya betul, kalau mereka itu memang orang yang beragama, mereka tahulah bahwa apa yang terkandung di dalam Pancasila itu mulai dari butir 1 sampai butir 5 itu nilainya sangat luhur untuk bangsa ini sebagai hubungan sebagai warga negara, sebagai bangsa sangat luhur. Nah ini yang kita harapkan, ada doktrinasi, ada tindakan tegas, jangan sampai ada lagi yang sampai ulama yang ceramahnya mengejek-ngejek Pancasila, yang merendahkan Pancasila. Ini jangan sampai terjadi. Ambil tindakan hukum. Terima kasih. Terima kasih Pak Edward di Curup, Bengkulu. Selamat pagi. Di belakang Pak Edward ada Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat hari lahir Pancasila di NKRI tercinta 1 Juni 1945 hari Jumat. Nah, kami dalam kesempatan ini dari Tanjung Selor di pelosok Kalimantan Utara ingin menyampaikan bahwa bagaimanapun Pancasila ini harus tetap jaya. Karena dengan Pancasila ini, maka ini dapat menjadi pemersatu, mengeratkan hubungan kehidupan kemanusiaan kita.
yang sangat-sangat rural, Bhinneka Tunggal Ika, seluruh Indonesia. Kemudian kami sangat berharap supaya Pancasila ini diberikan untuk mata pelajaran khusus dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi. Kalau bisa mohon izin, ada lagi P4 seperti dulu. Supaya kita betul-betul memahami, jangan hanya informasi, tetapi betul-betul menjadi satu pembelajaran-pelajaran bagi setiap generasi muda. Supaya mencintai Indonesia ini, jangan ada yang goyang dengan kondisi-kondisi tertentu. Masukkan itu di kurikulum, supaya Indonesia ini tetap jaya. Dengan demikian, maka kita akan aman, damai. Pancasila tetap terus dikedepankan. Dan kami berdoa supaya dengan nilai-nilai Pancasila ini, maka COVID ini juga bisa kita hadapi dalam satu kebersamaan. Satu kekeluargaan besar. Tidak membedakan-bedakan suku, agama, warna kulit rambut lurus atau keriting. Baik, terima kasih Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Di belakang Pak Yunus Luat ada Pak Syahril di Jakarta. Pak Syahril, selamat pagi. Selamat pagi, Metro. Selamat pagi, silakan Pak Syahril. Saya secara sederhana saya ingin menyampaikan bahwa Bung Karno dan Bung Hatta itu adalah karunia ilahi bagi bangsa ini. Kedua tokoh itu telah memproklamasikan kemerdekaan Republik ini. Bung Hatta, Bung Karno. Bung Karno dengan Pancasilanya. Kita harus mengedukasi masyarakat bahwa Pancasila itu adalah kristalisasi daripada nilai-nilai ajaran agama. Apakah itu agama Islam, agama Kristen, dan seterusnya. Itu adalah kristalisasi daripada nilai-nilai ajaran agama. Sedangkan Bung Hatta dengan pasal 33 Undang-Undang 45-nya, itu merupakan adalah kristalisasi daripada nilai-nilai sosial dan nilai-nilai ekonomi kita. Jadi ini yang harus diedukasikan kepada masyarakat. Dan yang paling penting sekali lagi itu adalah seberapa jauh nilai-nilai itu sudah dijadikan di dalam kebijaksanaan kita. Dilahirkan dalam bentuk kebijaksanaan kita, ya. Jadi kita harus menyadari. Jadi saya menghendaki pemimpin kita menyadari bahwa Pancasila itu jadikan sebagai pegangan mereka di dalam melaksanakan tugas-tugas mereka dalam pemerintahan. Itu sebagai pegangan pemerintah, sebagai pegangannya Pancasila itu. Sedangkan pasal 33 dan 45 dijadikan sebagai landasan politik ekonomi kita, ya. Dan pasal 27 itu sebagai adalah tugas pemerintah untuk mengadakannya. Pasal 34 adalah kewajiban pemerintah untuk mengadakannya. Tapi jangan pemerintah saja, juga pihak swasta harus ikut dilibatkan dulu, bertanggung jawab untuk mewujudkan Pancasila dan Undang-Undang 45 itu dalam bentuk badan usaha tidak negara, apakah dan apapun juga. Jadi rakyat itu harus diberikan suatu keteladanan, suatu bukti bahwa Pancasila itu betul-betul mensejahterakan rakyat. Undang-Undang 45 itu betul-betul mensejahterakan rakyat. Baik, terima kasih Pak Syahril di Jakarta. Selamat pagi Pak. Pemirsa setuju nih Bang Elman bahwa pendidikan Pancasila entah apa namanya, apakah PMP atau yang lain, penataran P4 atau yang lain, itu harus dimasukkan. Pak Edward tadi malah tegas mengatakan dalam kondisi sekarang ya memang harus ditanamkan, memang harus ya ada indoktrinasi. Kira-kira bagaimana respon masyarakat khususnya milenial ini Bang? Jadi gini Bung Leo ya, kalau generasi milenial ini dia tidak lagi tertarik dengan teori kan. Jadi buat dia tidak seperti membalik telapak tangan. Jadi ketika dimasukkan dalam kurikulum, seolah-olah udah selesai itu Pancasila. Sudah selesai, sudah aman. Udah aman itu. Udah langsung masuk dalam hati sanubarinya. Tidak begitu, Leo. Ini yang saya katakan. Justru ketika dia membaca secara mendalam Pancasila itu, jangan-jangan dia makin berontak. Karena menurut teori, kalau Pancasila itu semua kita sama. Tidak mengenal suku, agama, dan sebagainya. Itu persatuan Indonesia. Saya di situ. Katakanlah misalnya kemana-mana pun saya boleh. Nah, ketika dia lihat realitas, loh kok beda? Tidak adil secara sosial, padahal keadilan sosial teorinya begini. Rakyat Indonesia, ya. Katakanlah misalnya gini. Ingat nggak dulu ketika ada pengangkatan lurah di Jakarta Selatan? Ditolak kan? Nah, untungnya waktu itu gubernurnya Pak Jokowi kan?
dia tetap pertahankan itu. Ya, ya. Nah, ketika ada dulu pengangkatan Kapolda di Banten, kan gitu kan? Ya. Sempat ditolak, tetapi diapakan. Nah, terus ketika misalnya Kapolri kemarin kan gitu kan, sempat ada suara-suara kan. Nah, intinya sebenarnya, Leo, teori udah benar itu masuk kurikulum, tetapi dalam praktek sehari-hari itu juga harus terwujud. Jadi ketika kaum milenial melihat teorinya begini, maka dia juga harus melihat dalam dunia nyata itu terjadi. Gitu ya. Bang Elman dan pemirsa, kita akan dengarkan, ini adalah pidato dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam peringatan hari lahirnya Pancasila. Saya mengajak seluruh aparat pemerintahan, tokoh agama, tokoh masyarakat, para pendidik, kaum profesional, generasi muda Indonesia, dan seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu padu dan bergerak aktif memperkokoh nilai-nilai Pancasila dalam mewujudkan Indonesia maju yang kita cita-citakan. Selamat memperingati hari lahir Pancasila. Selamat membumikan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya. Pembacaan doa oleh Menteri Koordinator. Ya, baru saja Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan untuk bersama-sama seluruh komponen bangsa memperingati hari lahirnya Pancasila. Dan kalau kita lihat pemirsa di layar Metro TV, semua komponen bangsa, baik dari eksekutif, kita lihat tadi juga legislatif dan yudikatif melaksanakan sama-sama. Dan harapan kita bahwa ini juga peringatan hari lahirnya Pancasila diperingati oleh kita semua, rakyat Indonesia. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami, editorial Media Indonesia akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di editorial Media Indonesia. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Elman, kalau saya ingat lagi dulu waktu masih belajar di, saya lupa SMP atau SMA, ada pendidikan moral Pancasila, setiap kali mengerjakan ujian, itu ada pilihan ganda, kita memilih yang ideal, bukan yang real, bukan yang nyata. Karena sering misalnya pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mengutamakan anak buah begitu, tapi kenyataan di lapangannya itu justru yang terjadi sebaliknya. Nah, pertanyaannya bagaimana Bang? Apakah itu bisa kita dekatkan dengan kenyataan kalau kenyataannya ternyata masih jauh dari Pancasila, atau seperti apa caranya? Tadi kan saya sudah sampaikan Bung Leo. Tadi juga Presiden kan bilang, Pancasila itu harus dibumikan. Jadi tidak hanya dalam tataran teori. Jadi kita kan percaya Pancasila itu dari Sabang sampai Merauke. Betul. Dari Merauke sampai ke Sabang. Dari Pulau Rote sampai ke Miangas kan gitu kan. Nah, artinya apa? Contoh misalnya kan, ya mestinya saya boleh dong satu ketika bisa juga saya jadi bupati di Merauke sana kan gitu kan. Walaupun bukan putra daerah. Walaupun putra daerah misalkan. Boleh juga dong saya satu ketika juga jadi wali kota di Aceh dan sebagainya. Dan sebaliknya ya. Demikian juga misalnya kan ada teman dari Papua terpilih menjadi bupati di Samosir misalnya kan gitu. Ini memang sepertinya awang-awang. Tapi kalau kita bicara Pancasila, ketika orang membaca Pancasila dalam teori, dia langsung lihat kenyataan. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dalam misalnya itu yang katakan kan, dalam soal ini yang harus kita tiru adalah TNI dan Polri. Ketika TNI dan Polri menempatkan prajuritnya di mana saja, memang sesuai dengan
kemampuan sesuai dengan tantangan. Tidak lihat latar belakangnya. Primordialnya. Perwira ini cocok jadi pangdam di sini. Keluarkan Skype. Lantik. Jadi dia tidak mempersoalkan, oh jangan, nanti tidak diterima. Nah, ini salah satu contoh praktek di lapangan. Nah, yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah kalau pemahaman kita, kalau orang sudah berpancasila, maka akhlaknya juga Pancasila. Kalau orang berakhlak Pancasila, dia akan menjauhkan diri dengan korupsi. Kan begitu kan? Nah, ketika ada bupati, wali kota, gubernur, menteri, anggota DPR korupsi, maka dia bilang, loh, kata teori kalau pejabat itu tidak boleh korupsi. Loh, kok korupsi? Itu yang membuat kaum milenial lama-lama tidak percaya dia kepada Pancasila. Lama-kelamaan tergerus itu Bang, nilai-nilainya. Yang ketiga, ketika terjadi misalnya pilkada, pileg, pilpres, kok berkelahi gitu. Ada pembelahan. Kalau dia tidak milih ini, kalau dia meninggal tidak dianukan kan gitu kan. Tidak didoakan. Tidak didoakan itu. Nah, iya itu kejadian. Itu yang saya bilang dan selalu kita ingatkan, biarlah pilkada DKI 2017 itulah yang pertama dan yang terakhir. Dan nggak boleh lagi terulang itu ke depan dimanapun. Termasuk juga di pilpres. Jadi ke depan mestinya perhelatan 5 tahun sekali itu adalah itu pertarungan ide. Bukan identitas. Pertarungan program. Jadi bukan pertarungan sara. Nah kalau itu yang kita kedepankan, saya percaya tidak usah muluk-muluk, otomatis Pancasila itu akan digandrungi, disayangi, digemari. Karena mereka kan, wah kita sejahtera, kita nyaman, kita aman. Memang rumah Indonesia ini sangat nikmat. Sehingga kemudian pada akhirnya juga ketika kita menghadapi pandemi sekarang, tentunya harapannya nilai-nilai Pancasila itu akan lebih mempermudah kita untuk melawannya ya Bang ya. Ya makanya kita harapkan misalnya kalau ada demo-demo, demo apapun dia, bawalah bendera merah putih. Jangan Leo seringkali asal demo langsung membawa bendera negara asing. Negara asing juga marah loh. Kok bendera kami dibawa-bawa? Kalian yang berkelahi kok bendera kami dibawa-bawa? Nah, jadi di demonstrasi juga sebaiknya jangan juga membawa bendera-bendera asing. Bawa dong bendera merah putih. Bendera kita. Semoga itu yang kita bisa lakukan. Bang Elman Saragih, terima kasih Bang sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi. Pemirsa, vaksinasi gratis, tetap gratis bagi seluruh masyarakat yang menjadi sasaran sehingga sama sekali tidak memberatkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Masyarakat seyogianya antusias menerima vaksin COVID, bukan malah menolak, apalagi dengan alasan tidak percaya adanya COVID-19. Bila ingin menang, mau tidak mau segenap komponen bangsa harus mengenyampingkan perbedaan agar bisa bersatu mengenyahkan pandemi. Mari kita bumikan nilai-nilai Pancasila mulai dari diri kita sendiri, keluarga kita, dan kita benar-benar membumikan Pancasila. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV,